Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Haq dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Cokro Aminoto Palopo. Hari ini saya akan membahas tentang masa dewasa, khususnya pribadi dan sosial, dan membahas jurnal tentang self monitoring pada masa dewasa awal. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana self monitoring yang dimiliki oleh mahasiswa pada saat berada di masa dewasa awal. Masa dewasa awal merupakan masa transisi di mana individu mencapai tingkat kematangan yang sempurna, baik secara emosi maupun kognitif. Selain itu, pada tahap perkembangan ini, individu mengeksplorasi dirinya untuk menentukan akan menjadi individu yang bagaimana dan memiliki gaya hidup seperti apa. Selain itu, individu juga harus belajar untuk bertanggung jawab, serta mulai belajar untuk ikut andil berperan dalam kehidupan bermasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini ialah mahasiswa angkatan 2017 dengan kategori berada di usia dewasa awal, yaitu umur 18 sampai 40 tahun, jurusan Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara semi-tekstur. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi 3 tema utama, yaitu dalam segi penampilan diri, pertunjukan sosial, dan kesadaran diri. Subjek penelitian menyampaikan bahwa mereka memiliki self-monitoring yang baik. Hal ini dikarenakan subjek penelitian menyampaikan bahwa mereka dapat mengatur ekspresi dengan baik, dapat menentukan perilaku yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu, dan dapat melaksanakan peran yang dimilikinya secara maksimal. Pendahuluan. Masa dewasa merupakan tahap perkembangan setelah masa remaja. Setiap individu yang mengalami peralihan pada tahap perkembangan tentunya harus melakukan penyesuaian diri kembali terhadap diri maupun lingkungan barunya. Selain itu, setiap tahapan perkembangan memiliki tugas perkembangan yang harus dipenuhi agar individu tidak terhambat dan dapat melanjutkan pada tahap-tahapan perkembangan selanjutnya. Menurut Harlock, masa dewasa terbagi menjadi 3, yakni dewasa awal pada usia 18 tahun hingga 40 tahun, dewasa madya pada usia 41 tahun hingga 60 tahun, dan dewasa lanjut pada usia 60 tahun hingga kematian. Masa dewasa awal merupakan masa transisi di mana individu mencapai tingkat kematangan yang sempurna, baik secara emosi maupun kognitif. Selain itu, pada tahap perkembangan ini, individu mengeksplorasi dirinya untuk menentukan akan menjadi individu yang bagaimana dan memiliki gaya hidup seperti apa. Selain itu, individu juga harus belajar untuk bertanggung jawab, serta mulai belajar untuk ikut andil berperan dalam kehidupan bermasyarakatan. Pada saat individu mengalami perubahan tersebut, dapat membuat individu susah dalam mengatur diri sendiri atau self-monitoring dengan situasi sosial yang ada. Menurut Penrod, self-monitoring atau pemantauan diri merupakan tingkat kesadaran berbeda yang dimiliki oleh individu mengenai bagaimana cara menampilkan perilaku terhadap orang lain. Selain itu, self-monitoring dapat diartikan sebagai sebuah cara dalam mengatur tingkah laku individu ke arah perilaku yang positif sesuai dengan situasi sosial yang ada. Self-monitoring ini dapat diberikan kepada siapa saja. Salah satunya dapat memberikan kepada mahasiswa yang berada pada tahap perkembangan masa dewasa awal. Masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa peralihan transisi dari masa remaja. Jika pada saat masa remaja individu ada pada tahapan pencarian identitas diri, maka pada tahapan perkembangan masa dewasa awal merupakan tahap di mana individu sedikit demi sedikit
telah mendapatkan identitas dirinya. Selain itu, masa ini merupakan masa peralihan, di mana individu yang awalnya ketergantungan beralih ke masa mandiri, baik kebebasan untuk menentukan diri maupun pandangan tentang masa depan. Menurut Harlock, ciri-ciri masa dewasa awal adalah sebagai berikut. A. Masa dewasa awal sebagai usia reproduktif. Pada masa ini, khususnya pada wanita, sebelum usia 30 tahun merupakan masa reproduksi, di mana seorang wanita harus siap untuk menjadi seorang ibu. Masa dewasa awal sebagai masa bermasalah. Pada masa ini, seseorang harus melakukan penyesuaian diri terhadap diri maupun lingkungannya, seperti kehidupan perkawinan, peran sebagai orang tua, dan warga negara yang hidup yang sudah dianggap dewasa secara hukum. Kemudian selanjutnya, masa dewasa awal sebagai masa yang penuh dengan ketegangan emosional. Pada masa ini, seseorang sering merasa ketakutan atau kekhawatiran. Hal tersebut timbul bergantung pada penyesuaian diri terhadap persoalan-persoalan tertentu yang suatu saat akan terjadi. Dan yang terakhir, masa dewasa awal sebagai masa ketergantungan dan perubahan nilai. Maksud dari ketergantungan pada masa ini ialah ketergantungan kepada orang tua atau lembaga pendidikan yang membiayai mengenai pendidikan dan perubahan nilai. Dimaksudkan mengenai beberapa alasan tentang keinginan diterima pada kelompok-kelompok sosial dan ekonomi orang dewasa. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini didapatkan berdasarkan penelitian yang dilakukan, di mana penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-tekstur. Berdasarkan penelitian dilakukan terhadap 2 mahasiswa angkatan 2017 dengan kategori berada di usia dewasa awal di tahun 18 sampai 40 tahun, jurusan Biopsikologi Universitas Negeri Surabaya. Dapat diketahui bahwa self-monitoring yang dimiliki oleh subjek penelitian, yaitu 2 mahasiswa angkatan 2017, dapat dikatakan termasuk dalam kategori high self-monitoring, suatu keadaan di mana individu merasa peka terhadap perilaku yang tepat untuk ditunjukkan pada situasi tertentu. Hal ini dapat diketahui dari adanya jawaban yang dimiliki oleh subjek penelitian pada saat proses wawancara berlangsung, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara didasarkan atas subtema yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Dari adanya jawaban yang disampaikan oleh subjek penelitian menyampaikan bahwa subjek dapat mengontrol ekspresif yang ditampilkan terhadap lingkungan sekitar dengan baik. Hal ini dikarenakan subjek merasa tidak sedikit pun mengalami kesulitan pada saat memunculkan ekspresif dalam situasi tertentu di hadapan orang-orang yang ada pada situasi tersebut. Dengan adanya hal ini, secara otomatis subjek dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Selain itu, subjek penelitian juga menyampaikan bahwa subjek kerap tidak merasa bingung dalam menentukan perilaku yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Dengan adanya hal ini, secara otomatis subjek dapat menentukan perilaku yang tepat untuk dilakukan dan perilaku yang tidak tepat untuk dilakukan pada situasi tertentu, sehingga subjek dapat menampilkan perilaku yang baik dengan semaksimal mungkin. Sedangkan dalam hal kesesuaian diri, subjek menyampaikan bahwa dirinya telah dapat melakukan suatu peran sesuai dengan harapan orang lain terhadap dirinya. Dengan adanya hal ini, secara otomatis subjek selalu dapat melaksanakan peran yang dimilikinya dengan semaksimal mungkin. Salah satu alasan mengapa subjek memiliki high self-monitoring ialah dikarenakan subjek telah memasuki fase masa dewasa awal, di mana pada masa dewasa awal, individu sedang mengalami masa transisi secara intelektual. Dengan adanya masa transisi secara intelektual, maka secara otomatis individu dapat menentukan ekspresif yang seharusnya dimunculkan dalam situasi tertentu.
Selain itu, individu dapat menentukan tingkah laku yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu. Dan yang terakhir, individu juga dapat melaksanakan peran yang dimilikinya secara maksimal. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Santrok, bahwa masa dewasa awal merupakan masa transisi, baik secara fisik, intelektual, maupun peran sosial. Sehingga dengan adanya penelitian yang dilakukan, subjek penelitian memiliki high self-monitoring, di mana subjek penelitian kerap menggunakan petunjuk yang ada di lingkungan sekitar untuk menentukan perilaku yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Sehingga dengan adanya hal tersebut, subjek penelitian selalu memerhatikan perilaku dan tampilan yang ditunjukkan oleh orang lain yang berada di lingkungan sekitar, serta membandingkan perilaku subjek penelitian dengan perilaku orang lain yang berada di lingkungan sekitar tersebut. Sekian dan terima kasih. Akhirnya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.